Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Sahabat-sahabat Al-Quran, pecinta-pecinta sorga dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Al-Haqir Umar Faruk Afandi di channel SAQ TV, tentunya channel yang insya Allah akan mengupas kisi-kisi seputar Al-Quran. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hukum isti'adzah. Hukum isti'adzah atau ta'awudz. Baik, sebelum saya membahas tentang hukum-hukumnya, saya sedikit menjelaskan tentang definisi daripada isti'adzah itu sendiri. Apa itu isti'adzah? Dalam satu definisi disebutkan dalam kitab Hilyatut Tilawah, al-isti'adzah ma'naha al-iltija'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wal-i'tisamu bih. Jadi yang dimaksud dengan isti'adzah itu adalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon perlindungan kepadanya. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa hukum daripada membaca isti'adzah itu sendiri? Saya ambilkan dari satu referensi kitab yang berjudul Al-Buduruz Zahirah fil Qiraatil Ashril Mutawatirah. Ya. Kitabnya seperti ini. Ini maktabah Anas ibn Malik Makkah Al-Mukarramah. Kalau ada yang punya maktabah yang berbeda, yang penting isinya sama. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa bikaramatihi fid dharain amin. Babul isti'adzah. Bab tentang isti'adzah. Langsung saya membahas al-mabahathul awal, pembahasan yang pertama. Ittafaqal ulama ala anna al-isti'adzata matlubatun min muridil qiraah. Ulama sepakat bahwasanya membaca ta'awudz atau isti'adzah itu dituntut ya secara syariat. Bagi siapa? Bagi orang yang hendak membaca Al-Quran. Ikhtalafu ba'da dhalika hal hadha at-talab ala sabilin nadbi aw ala sabilil wujub. Kemudian di antara ulama itu berbeda pendapat apakah talab itu, tuntutan itu sunnah atau merupakan satu kewajiban. Fadhahaba jumhurul ulama wa ahlul ada ilal awal. Maka kemudian jumhurul ulama wa ahlul ada dan ahlul ada ilal awal memilih kepada yang pertama, yakni bahwasanya hukumnya adalah an-nadbuh, yakni sunnah. Wa qalu, mereka berpendapat innal isti'adzata mandubatun inda iradatil qiraah. Bahwasanya isti'adzah hal itu disunnahkan ketika hendak membaca Al-Quran. Wa hammalu al-amra fi qawlihi ta'ala, dan mereka mengihtimalkan perintah di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni surah An-Nahl 98, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, ala nadbi, atas kesunahan. Falau tarakaha al-qari la yakunu athiman. Kalau qari, orang yang membaca Quran itu meninggalkannya, maka tidak berdosa. Akan tetapi karena yang ditinggalkan adalah sunnah, sekalipun tidak berdosa, ya tetap merupakan satu kerugian bagi kita. Karena seharusnya ada potensi pahala kita raih,
ini kita biarkan sia-sia berlalu begitu saja. Kemudian wa dhahaba ba'dul ulama ila tsani. Sebagian ulama memilih pendapat yang kedua, yakni wajib membaca isti'adzah itu. Wa qalu, mereka mengatakan innal isti'adzata wajibatun 'inda iradatil qiraah. Bahwasanya isti'adzah membaca ta'awudz itu wajib. Ya. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu wajib ketika orang itu hendak membaca Al-Quran. Wa hammalul amrah fil ayatil madhkurah alal wujub. Dan mereka mengihtimalkan perintah Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang disebut di atas, ya, yakni surah An-Nahl 98 alal wujub, atas kewajiban. Jadi yang berpendapat wajib ini ya memang apa? Memang ia tidak menyalahi aturan, ya. Kenapa? Karena al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah itu memang sebenarnya adalah kewajiban, terkecuali memang ada petunjuk-petunjuk yang lain yang menunjukkan bahwasanya hal tersebut tidak wajib. Kemudian waqalah Ibnu Sirin, dan berpendapat Imam Ibnu Sirin, wa huwa minal qailina bil wujub. Sementara Ibnu Sirin ini merupakan bagian atau sebagian daripada orang yang berpendapat tentang kewajiban daripada isti'adzah itu. Lau atal insanu biha marratan wahidah fi hayatihi kafahu dzalika fi isqatil wajib anhu. Apabila manakala kita ini manusia sudah melakukan atau sudah mengucapkan, membaca isti'adzah tersebut marratan wahidah, sekali saja fi hayatihi, di dalam hidupnya, maka hal tersebut sudah cukup di dalam menggugurkan kewajiban akan isti'adzah. Jadi sekali membaca itu sudah menggugurkan tentang kewajiban isti'adzah. Berarti ini perintahnya tidak istimror, tidak terus menerus. Kemudian wa ala madhhabi haula law tarakaha al insan yakunu athiman. Kalau ikut pada mazhab yang kedua, yakni yang mengatakan bahwasanya isti'adzah itu wajib, maka kalau kita hendak membaca Al-Quran kemudian tidak membaca isti'adzah, hukumnya athiman, berdosa. Maka alangkah baiknya jangan kita tinggalkan isti'adzah. Kenapa demikian? Karena ada dua pendapat terkait hukum daripada isti'adzah ini. Yang pertama adalah sunnah, yang kedua adalah wajib. Jadi itu lebih selamat. Sebab kalau kita tinggalkan, maka bisa jadi berdosa kalau mengikuti kepada pendapat ulama yang kedua yang berpendapat tentang kewajibannya. Kalau misalkan kita membacanya, maka pertama, selain kita tidak berdosa, yang kedua kita juga mendapatkan pahala. Bisa pahala wajib, bisa juga pahala sunnah, karena memang hukumnya ada dua. Yang paling baik memang tidak kita tinggalkan sama sekali ketika kita hendak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dengan demikian kita bisa keluar dari khilaf, yakni khurujan minal khilaf. Dan khurujan minal khilaf ini adalah pilihan orang yang bijaksana. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.